awalnya saya menganggap saya nggak terima, tapi ketika saya dapat ilmunya, itu adalah terima saja. Ilmunya. Ilmu apa tuh? Ilmu apa? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 3, 2, 1, open the door. Let's start by saying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 5, 4, 3, 2, 1, open our mind. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kembali lagi bersama kita podcast Toleransi dan Perdamaian. Ya, kesempatan kali ini saya sebagai host menggantikan Birul Insan Haryazmi. Kali ini kita kedatangan sahabat kita, ya, tamu yang sangat spesial dengan siapa? Dengan Fatur Fadilah. Ya, oke Tur, langsung aja Tur. Oke, supaya semua yang kenal ya. Perkenalkan, nama saya Fatur Fadilah. Saya lahir di Bogor. Yang anak Bogor bisa main. Tepatnya di daerah Cinterep. Dosmen. Patokannya Dosmen aja. Lahirnya tanggal 7 Desember 2002. Ingat ya? Kalau ulang tahun nggak sekado. Terus apa lagi Dan? Hobi-hobi, cita-cita gitu. Hobi. Kalau hobi itu membaca. Terus main game. Oke, yang bisa main game. Tapi saya lebihnya main game itu game PES. Yang bisa, oke, kita tanding. Siap. Terus kalau cita-cita itu banyak ya. Tapi yang paling kuat dari diri saya itu menjadi seorang ahli maritim kan. Ahli maritim. Iya. Jadi bagian apa ya tuh dari maritim itu tuh? Dari kan maritim itu dibagi berapa ya? 7 kalau nggak salah. Dan saya akan mengambil kelautannya. Oh, kelautan. Iya. Teman-teman jadi menteri kelautan lah. Siap. Menteri kelautan ya. Iya, gitu. Ya, kita doain semoga beneran jadi menteri kelautan ini. Amin. Alhamdulillah. Oke Tur, jadi gini Tur, hari ini kita ada apa namanya? Ente jawab dengan cepat ya. Siap. Oke. Siap nih? Siap. Udah siap, serius? Oke. Mulai. MTS MA. MA. Santri baik-baik atau santri spesial? Sampai baik-baik. Cowok baik-baik atau cowok kurang baik? Coba baik. Cowok kurang baik. Cewek cantik atau menarik? Menarik lah. Asik. Akademik atau organisasi? Dua-duanya. Guru killer atau guru baik-baik? Oh. Amanah atau teman? Mana halo teman? Teman. Kenapa bisa teman itu? Kenapa sama anak? Iya, kenapa bisa teman itu? Oke, ya saya milih teman aja. Karena pertemanan itu kuat. Oh, kuat. Iya. Jadi kalau amanah itu nggak kuat ya? Amanah mah gimana? Emang pertanyaan itu emang berat. Amanah harus teman. Karena dalam pertemanan kita bisa membangun suatu kekeluargaan, akhirnya amanah bisa dibentuk lagi. Gitu. Menurut saya sih. Jadi misalkan ente nih diberikan amanah gitu kan, tapi yang berlawanan dengan para opini atau argumen sama teman ente lebih milih teman gitu. Akhirnya ente oh itu udah cerita. Iya. Oh gitu nih. Tadi kan ente ini kan milih MTS sama MA gitu. Nah, ini kenapa milihnya bisa MA gitu? Karena dari singkatnya juga madrasah aliyah. Di situ kita udah dewasa, udah mengerti antara hak dan batil, udah bisa membedakan. Kita emang udah bisa. Di situ juga ada di MA ini udah di jurusan ilmiah atau IS. Makanya saya milih, kenapa milih MA? Ya karena di sini tuh di MA pertama saya sekolah di Zaitun ya. Di MA Zaitun ini kita diajarkan untuk mandiri, aktif. Ketika saya di MTS, saya masih ke anak-anak. Jadinya saya nggak milih MTS, saya milih MA. Di situ kita bisa berpikir selangkah, 2 langkah, bukan selangkah 2 langkah, tapi beberapa langkah ke depan. Selain itu, di madrasah aliyah ini kita bisa bersosialisasi lebih jauh. Terus juga kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang lain. Jadi pokoknya di MA ini kita nambah dewasa dalam segala hal. Iya. Oh ya. Dalam apa aja tuh dewasanya? Oke, halnya yang pertama pasti ya udah puber lah. Oh Ya, iya, puber. Ngerti lah. Terus juga ini, terus kalau di MA ini ilmu yang kita dapat, kita serap itu ilmu-ilmu tinggi.
nggak kayak MTS. Oh, Nanti aja kamu masih bau umur masih gitu. Kan kalau udah dia udah percaya lah. Terus ini juga kepercayaan orang tua. Wah, kepercayaan orang tua kalau udah ada tuh makin tinggi. Jadi kalau saya main nih, ya izin dong mau main ke Malang gitu gitu. Aduh, iya. ya udah ya kayak gitu. Cuman butuh uang berapa? Cuman kayak gitu doang. Jadi kepercayaan orang tua juga semakin besar ke kita dan kita harus menggunakan kepercayaan itu sebaik-baik mungkin. Jadi saya milih MA. Oh gitu. Pernah gak sih dalam semasa hidup Fatur nih kan? Fatur masuk Azzaitun dari MTS ya? Iya. Ya, nah jadi dari MTS itu pernah gak sih? Pasti kan yang namanya roda itu kan selalu berputar ya. Kita kadang ada di atas, di bawah, di tengah. Nah, dalam masa-masa Fatur di Azzaitun ini pernah gak sih Fatur terpuruk? Terus apa? Jika Fatur pernah merasakan terpuruk seperti itu, langkah-langkah apa sih yang bisa membuat Fatur ini bisa bertahan gitu sampai saat ini? Oke, benar-benar terpuruk itu kelas 7 semester 1 sama semester 2. Di situ, aduh, saya masih anak baru ya. Terus juga di situ saya, hitungannya saya masih membaca. Sumpah, saya kelas 7 nih ya, kan mainnya sama anak kantor doang, sama Gitu. Usman, Wahyu. Aduh, nggak ada teman, paling sama anak kelas. Saya belum berani keluar gitu. Di situ saya menyebut masa terpuruk karena saya belum berani melakukan apa-apa. Hingga akhirnya saya bertemu dengan kakak kelas gitu. Jadi di situ saya menimba ilmu dari kakak kelas. Namanya belajar bisa dari apapun dan dari siapapun. Saya belajar dari Kak Fahro. Di situ ketika kelas 7 semester 2 saya bertemu dengan dia. Kebetulan dia wali kamar. Akhirnya dia ngasih beberapa tips gitu untuk ya hidup di situ tuh gini gitu. Akhirnya dia memberi ke saya pakai dan alhamdulillah ketika kelas 8 saya menggunakan itu sudah bangkit lagi gitu. Nggak ada hal lain gitu yang terpuruk yang mungkin yang bener-bener bosannya yang membuat Fatur ini wah saya nggak betah loh di Zaitun, saya harus keluar. Hingga pada satu titik kembali Fatur emang bener-bener punya tips-tips itu untuk melakukan apa ya, untuk ya epic comeback lah istilahnya lah, kembali lagi ingin bertahan terus berjuang gitu. Nggak ada ya? Oh nggak ada. Nggak ada. Kan tadi cowok baik-baik atau cowok kurang baik gitu kan? Bila tadi cowok kurang baik kak, kenapa ini cowok kurang baik? Gini loh. Apa ada unsur-unsur fuckboy gitu bang? Ada. Ada. Gimana ya? Kalau emang milih cowok baik-baik, saya nggak milih. Karena saya milih cowok kurang baik kan. Ya, karena emang saya pasti orang yang dikata cowok menurut cewek cowok dikatakan tidak baik ketika dia nonton porno. Nah, pasti kamu juga pernah kali. Iya. Gitu. Jadi ya saya milih. Karena saya memang pernah nonton. Jadi itu, tapi dulu sekarang alhamdulillah udah jadi pembelajaran. Makanya saya milih, saya bukan tipe orang yang cowok yang baik lah, cewek orang baik-baik gitu. Terus juga itu lah, gimana ya? Pasti Apa tuh? gini lah. Jadi saya nggak bisa. Saya tuh kadang kalau ke Nisa, ke cewek gitu, ke Nisa, itu ingin apa ya? Ada perasaan ingin berteman nih. Saya bukan orang yang tipe memilih ya, tapi saya tuh kalau emang saya udah dekat sama dia, yaudah saya deketin. Salah kayak waktu dulu. Sekarang saya pengen dekat sama cowok, sama si A, udah menurut saya tuh emang mau dekat sama si A, bukan berarti saya memilih nggak, pilih-pilih nggak, tapi entah kenapa sistem pertemanan saya gitu. Oh gitu. Jadi milih apa? Bukan tipe milih-milih tapi keinginan dari diri sendiri gitu. Ya. Itu bisa jadi milih-milih dong. Saya ingin dari hati gitu. Oh gitu. Jadi ya gitu. Kenapa saya bilang kurang baik? Karena gimana ya? Namanya pandangan setiap orang pasti beda-beda. Oh gitu. Iya. Iya pastilah berbeda-beda. Orang pandangan Islam juga menurut orang Islam juga beda-beda. Iya. Mereka mencari kebenaran, akhirnya malah menjadi perdebatan. Namanya pandangan orang beda-beda. Kita pandang biasa aja, tapi orang lain pandang bisa luar biasa mungkin. Sebenarnya niat saya jika ingin deketin cewek itu cuma ingin berteman, tapi namanya niat gak ada yang tahu kan. Bahkan akhirnya terlanjur nyaman gitu ya. Oh Gitu. bukan. Sebentar. Jadi bahkan mungkin Patun juga nggak tahu kan niat saya podcast ini kayak apa, nggak tahu. Namanya orang tuh nggak ada yang tahu. Jadi
amanat saya tuh awalnya cuma mau kenalan sama temenan, nggak lebih. Nah mungkin di situ katanya, tapi saya juga nggak tahu gitu. Gimana Katanya ada faktanya. Oh, gimana? Wah, Pak tuh ngasih harapan dulu ke ini. Oh gitu. Iya. Berapa cewek ya? Nggak tahu. Aduh, di situ saya kadang bingung. Entah saya salah atau dia gitu. Ya. Menurut Pak kan cuma salah. Ya namanya di pandangan Nisa itu kan, pandangan cewek itu kan Rijal itu selalu salah gitu kan. Cowok selalu salah, yaudah ente aja lah yang salah. Dari situ emang dia mana saya tuh kayak ngasih harapan, emang mungkin apa ya, udah buat dia nyaman mungkin. Ya. Awalnya saya nggak terima, emang karena saya karena seorang feeling lagi introvert ya. Orang feeling ya. Iya. Niat saya tuh emang apa sih, orang niat gue mau temenan doang gitu. Niat saya cuma temenan doang. Dalam hati gitu. Gak ada maksud apa-apa. Kalau emang benar-benar suka mah dijaga ya. Asik. Ada tapi ada. Ada. Oh ada. Oh iya. Gitu. Jadi ya niat saya temenan, cuma niat pertemanan doang. Nggak lebih. Nggak lebih deh. Oke. Nggak lebih. Di situ mungkin kesalahannya mungkin saya yang memang agak keterlaluan ngasih perhatian. Oh gitu. Agak terlaluan gitu. Akhirnya di situ ada salah anggapan. Di situlah saya menganggap di sini. Ketika awalnya saya menganggap saya nggak terima, tapi ketika saya dapat ilmunya, itu adalah terima saja. Ilmunya. Ilmu apa tuh? Ilmu apa? Ilmu ini baca dah buku. Buku apa yang ini, bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Oh iya tahu. Ketika saya baca dari buku itu, akhirnya saya sadar bahwa saya benar salah. Jadi dari situ saya belajar bahwasannya setiap wanita itu memiliki sifat beda-beda. Jadi kalau kita mau temenan ke wanita, kenali dulu wanitanya seperti apa. Oh. Kalau emang wanita yang gampang dibuat nyaman, jangan kasih perhatian kelebihan gitu. Asik, tuh Bor, itu. Jadi tuh, saran tuh baca buku yang namanya apa? Bagaimana cara mencari kawan dan mempengaruhi orang lain, tuh buku cakep banget dah. Sama nih ada pesan-pesan juga nih. Tadi apa pesannya? Kalau wanitanya bisa dibuat nyaman apa? Kasih pesan nih. Iya kasih pesan lah boleh. Pesan ya. Kalau emang kalian mau temenan sama wanita, kenali dulu wanitanya seperti apa. Kalau emang wanita itu gampang nyaman, makanya jangan kasih perhatian kelebihan. Jadi standarnya pasin aja. Ibaratnya gelas, kalau cukup minum 100 ml, kan 100 ml jangan kelebihan gitu. Nah tuh itu orangnya dipakai. Terus pernah nih tuh Rani denger nih. Jadi waktu zaman-zamannya ya asmara patur lah ya kan. Jadi waktu itu sempat ada temen Nisa juga bilang nih Tan, ini patur gimana sih gitu kan? Gimana apanya? Gitu. Iya, dia udah deket sama si A, dia bikin nyaman si B sama si C. Wah ini ada 3 Nisa nih tuh nih. Itu waktu MTS kalau nggak salah. Itu bener apa enggak apa gimana itu tuh? Mungkin tapi di situ kan saya MTS tuh apa ya, masih sebenarnya belum mikirin gituan, bukan belum mikirin, udah mikirin tapi apa ya, saya nggak ngerasa gitu kan. Mungkin emang ada kayak gitu, tapi emang saya nggak ngerasa. Terus dia juga nggak bilang. Gitu. Jadi gimana, orang sakit kan nggak bilang, karena orang sakit tuh harus bilang kan. Kalau nggak bilang nambah sakit. Iyalah bener. Bener ya, ya kalau sakit itu bilang aja. Kayak di situ kita bisa diperbaiki lah. Oke, lanjut. Ini bicara tentang wanita ini kan. Tadi ada cewek cantik atau menarik kan. Menarik itu belum tentu cantik loh. Kenapa milihnya menarik? Cantik belum tentu menarik. Inilah. Cewek yang menarik itu kalau menurut saya ada 2 tipe cewek. Tapi kalau menarik, saya milih menarik. Kenapa? Emang bener belum tentu cantik. Tapi cantik itu relatif. Oh relatif. Iya pasti. Lanjut itu. Akademik atau organisasi? Boleh ya? Dua-duanya. Ini kenapa bisa ada duanya ini? Menurut saya gini loh. Kalau saya milih mungkin ketika MTS saya bakal milih akademik. Karena ketika MTS saya belum mengenal organisasi.
Terus juga ikut organisasi KSA. Oh, organisasi itu ya. Ya, KSA pada situ yang pengalaman. Oh iya. Di situ saya belajar sedikit tentang organisasi. Tapi kalau dua-duanya, tapi lebih condong kan organisasi kan. Kenapa tuh? Untuk MA sekarang kita lebih sibuk berorganisasi. Kan dengan berorganisasi otomatis kita dapat banyak ilmu. Karena kalau kita belajar akademik belum tentu kita dapat ilmu organisasi. Di organisasi ini, apalagi di Mahat tuh jadi buat organisasi. Khususnya ya ketika kalian belajar aliyah, di situ kalian banyak didapatin, disuruh buat kelompok ini, kelompok LDK, kelompok disebut, itu belajar organisasi juga. Iya. Nah, terus kalau ada organisasi pasti di situ kita belajar memimpin, ada pemimpinnya, strukturalnya. Itu kita belajar taat pada pemimpin, gitu. Nah, terus juga di organisasi juga pasti ada ilmu akademiknya. Nah, organisasi pasti dapat ilmu akademik. Tapi kalau ilmu akademik belum tentu dapat ilmu organisasi. Cakep. Selain itu juga banyak dari dalam organisasi kita udah bersosialisasi. Kalau menurut saya organisasi ini praktek dari sebuah ilmu akademik gitu. Makanya saya milih ilmu organisasi. Dalam organisasi juga kita bisa namanya teman gitu. Banyak dah pokoknya. Nah, makanya buat kan saya sekolah di Mahat nih. Untuk saya berpesan ya untuk adik-adik di bawah saya, di bawah akademi vendor, ketika kalian menjak aliyah, ikutlah organisasi karena di situ kalian akan bertambah ilmu, pengalaman, terus juga wawasan. Banyak dah. Karena organisasi ini menurut saya itu adalah praktek dari sebuah ilmu akademik. Percuma kalau punya ilmu tapi nggak dipraktekin gitu. Katanya ibarat pohon tanpa buah. Gimana rasanya? Oh iya, kagak ada pohon tanpa buah, nggak ada rasanya lah. Gimana sih? Nah tuh dengerin pesen-pesennya adik-adik, oke? Jadi kalau bisa tuh masuk organisasi tuh nggak hanya di MA. Kita mulai tadi kan, Ahi Fatur juga ini ada masa adaptasi di Madrasah Sanawiyah, jadi MTS-nya. Dia mengikuti organisasi KSA gitu kan. Jadi kalau bisa kita udah ngelatih organisasi kita nggak hanya di Madrasah Aliyah saja, ya kan? Bener gak? Ya kalau bisa dari Madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah juga Aliyah. Nah, ngomong-ngomong tentang organisasi nih, saat ini organisasi yang sedang dijalani itu organisasi apa sih? Alhamdulillah, saya diberi amanah oleh Presiden organisasi pelajar untuk menduduki jabatan wakil ekonomi. Wakil ekonomi, ya wakil menteri ekonomi. Ya, Nih, kenapa kok bisa gitu Presiden memilih seorang Fatur Fadila menjadi wakil menteri ekonomi? Itu gimana itu kisah-kisahnya? Apakah ada dilema-dilema dalam pemilihan wakil menteri ini gitu? Pasti ada dalangnya. Ada dalangnya. Ada dalangnya pasti. Saya nggak tahu dalangnya siapa, tapi ketika saya mendengar sebut, saya sempet shock. Apa-apaan, saya anaknya suruh ekonomi gitu. Ibarat kata saya juga banding setir gitu. Pertama saya nolak, bener kesusahan. Kesel tuh sama orang, sama dalang itu kesel banget. Ini kesel banget. Tapi itu ya, kan itu dapat saya malam dapat berita kayak gitu. Nah, saya pertama emang bener nolak. Akhirnya lama-kelamaan saya berpikir, masa harus saya sih jadi wakil menteri ekonomi? Kan lumayan ada nanti sama lain, saya berpikir seperti itu. Tapi ya biarin ya, saya nggak mau, saya tetap nggak mau karena emang orang itu yang saya inginkan. Gitu. Yang saya inginkan dia adalah orang. Dia orang. Iya. Nah, besoknya saya dipanggil sama menterinya, sama menterinya kebetulan Nisa. Nisa. Saya dipanggil ke tengah tuh. Di situ dia bilang saya itu dia jadi waktu AI gitu ya. Terus air mata itu mau nangis gitu. Sumpah di situ gimana ya? Di situ emang saya masih 50-50. Enggak. Saya itu punya rencana kalau emang saya nggak jadi menduduki kursi jabatan hormat, saya ya jadi permanen aja gitu. Iya. Tapi jangan ditawan kursi gitu. Tapi itu bukan yang saya inginkan. Terus juga saya belum bisa masih belajar gitu. Sampai sekarang malah belajar ekonomi ya gitu, belajar terus
tapi nggak apa-apa lah. Mungkin ada saya selalu percaya mungkin ada apa ya, ada rencana lain, rencana Allah lain, dan ya banyak. Di situ saya yakin, saya kira ketika saya menerima jabatan itu, saya berdoa semoga Allah selalu lindungi saya gitu. Akhirnya ya gitulah. Sampai sekarang menjalaninya ya, dengan sukarela. Sukarela kayak volunteer gitu, sukarela ya. Gitu. Lanjut, tadi kan guru killer apa guru baik-baik, jawabannya Gila. kenapa guru killer? Gini lah, dimati. Kalau guru-guru baik itu kasihan gitu. Terkadang kebaikannya diabaikan. Oh, kebaikan dia baik. Jadi orang jahat berarti ya. Tapi tenang nggak jahat. Oh, Tapi dia alhamdulillah orang baik. Jadi orang baik. Tapi kalau guru-guru killer, insya Allah mengandung kebaikan. Jadi Kok bisa gitu sih? Iya, guru killer itu membawa sebuah kebaikan bagi santri. Dengan ya, mungkin si santri ini merasa sebuah keterpaksaan. Tapi nggak apa-apa lah, namanya santri belajar orang harus paksa. Jadi saya memilih guru killer. Saya banget. Oke, Batur. Jadi ada satu pertanyaan terakhir dari saya. Ini kan karena Fatur ini kan calon orang besar nih kan. Jadi saya punya pertanyaan juga. Jadi andai kata atau bila mana nih kan, Fatur ini terlahir kembali. Ya, terlahir kembali dengan kemampuan kekeluargaan, ingatan yang ada saat ini, tapi terlahir kembali ke masa pada bayi atau umur masih istilahnya masih balita. Apa yang bakal Fatur lakukan? Kita belum nanya ini. Boleh. Tapi di situ di andaian kita bayi nyimpan memori kita sekarang. Iya. Apa yang saya lakukan? Apa yang saya lakukan? Mungkin di situ saya ingin memperdalam awal ya, ketika SD satu hal yang paling sesali itu bacaan saya kalau ngaji sore itu selalu nggak benar, selalu suka buka-bukaan, main umpet-umpet, main bola berlebihan. Itu efeknya emang bukan waktu SD tapi waktu MTS. MTS masih grade C. Itu saya malu bahasa tiduran gitu. Itu hal pertama. Hal kedua, saya ingin hal yang paling saya ingat itu ini apa sih, enggak keras kepala apa yang orang tua. Nah, itu hal yang pengen saya ubah ketika kalau emang dikasih, karena kadang saya sering keras kepala ke orang tua, melawan, kadang emang pernah buat nangis gitu. Jadi saya mengubah itu. Terus apa lagi? Itu saya mengubah. Saya tidak menjadi keras kepala lagi ketika kecil. Terus yang ketiga ini makan habis. Dari kecil saya itu masih aman ya Sampai sekarang. Iya. Sampai sekarang. makan nasi nggak pernah habis. Habis kan udah gandum. kadang habis. Kadang habis. Iya. Itu menurut saya itu kebiasaan dari kecil. Dari kecil saya makan nggak pernah habis karena buru-buru mau main, jadi makan nggak pernah habis. Akhirnya sampai sekarang jadi kebiasaan kalau makan nasi. Tapi karena sekarang mahat dan gandum lah. Sekarang belum balik ke rumah, jadi nggak makan nasi. Ikut volunteer ya? Iya. Jadi yang saya ubah itu makan habis. Ubah pola makan supaya habis. Habis itu kadang ada rasa sedikit bosan. Ada juga di komen sama temen, lu makan nggak habis mulu. Lu situ ya saya bilang terserah gua apa terserah saya gitu. Jadi yang sudah ubah semoga namanya berandai-andai doang. Terus ketika NTS saya nggak mau masuk kos. Kok masuk kos? Ya, karena kos itu selalu dibimbing sama guru-guru. Pada faktanya nggak seperti itu juga. Karena pada faktanya sama aja gitu di kelasnya. Sama kayak kelas atas. Kalau saya seperti itu. Jadi saya nggak mau masuk kos. Saya ingin lebih enak, mungkin lebih enak di kelas atas. Karena emang kalau di kelas atas itu dipisah sendiri. Kita ketika informasi tentang angkatan apapun itu, jadi baru tahu 2 hari kemudian. Kenapa ini? Kemarin lu ngeliat ini dibut itu berantem gini naik konten kemarin gitu lah. Istilahnya gitu.
tapi saya nggak mau ngekos. Terus ketika masuk kuliah, saya mengubah ini tentang cara berhubungan dengan manusia, apalagi setelah wanita. Kayak gitu. Ketika masuk kuliah udah karena emang waktu bisa diputar kembali, saya cukup lah berhubungan dengan wanita 10 menit saja. Tapi itu beranaknya doang. Jadi artikel 5 saja yang sekiranya berefek besar ke saya sekarang, yang ingin saya ubah jika seandainya itu terjadi. Oke. Iyalah. Oke, mantap. Jadi adalah beberapa pengandaian itu yang bisa diperbaiki dari saat ini kan. Oke, saudara-saudara sekalian, adik-adik, umi-umi, abi-abi. Jadi seperti itulah perjalanan atau kisah hidup seorang Fathul Fadilah dari terpuruknya hingga prestasi-prestasi yang ia dapat hingga sekarang. Oke, jangan lupa tonton video-video sebelumnya, jangan lupa terus ikutin kita tetap di channel Toleransi dan Perdamaian. Ya, cukup sekian. Alhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Halo teman-teman Toleransi dan Perdamaian, jangan lupa ketik suka, komen dan berlangganan and share ke seluruh penjuru dunia.